Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap selalu menjaga kesehatan, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin melanjutkan materi pembelajaran mengenai puisi. Sebelum materi pembelajaran ini disampaikan, terlebih dahulu Ibu ingin mengecek daftar kehadiran kalian. Silakan checklist di grup pembelajaran ini. Materi minggu lalu mengenai puisi, di situ telah Ibu sampaikan mengenai komponen penting yang terdapat dalam sebuah puisi. Ada suasana, ada tema, dan ada makna puisi. Setelah kalian mengetahui komponen penting dalam puisi, kalian diharapkan bisa mendemonstrasikan puisi. Silahkan dilihat di halaman 251 di buku paket Kemendikbud. Kalian pernah membacakan puisi atau pernah melihat pembacaan puisi? Pastinya di saat membacakan puisi banyak hal yang kalian rasakan di situ. Mungkin ada yang merasa grogi, merasa tegang dan sebagainya. Pada dasarnya pembacaan puisi di sini yang pasti kita harus bisa menjiwai puisi tersebut. Sebelum puisi didemonstrasikan, kita harus membaca dulu puisi tersebut, kita jiwai agar ekspresinya dapat di saat disampaikan. Untuk memahami puisi, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kalian mendemonstrasikan puisi. Yang pertama ada rima dan irama di sini. Rima dan irama di sini artinya puisi tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat di saat dibacakan. Jadi untuk rima dan irama di sini saling berkaitan di saat pembacaan puisi. Yang kedua mengenai artikulasi atau kejelasan suara. Di saat membacakan puisi, di sini artikulasinya harus jelas. Kalian tahu huruf vokal A, I, U, E, U-nya itu harus jelas. A, I, U, E, O itu harus jelas. Yang ketiga, ekspresi mimik wajah. Nah, ekspresi mimik wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Apabila puisi itu sedih, ya ekspresinya sedih. Jangan bahagia. Begitu juga sebaliknya. Apabila puisi itu bahagia, ekspresinya bahagia, jangan sedih. Jadi ekspresi mimik wajah harus disesuaikan dengan isi puisi itu sendiri. Intinya kalian harus mendalami isi puisinya di saat sebelum pembacaan. Yang keempat, pengaturan pernafasan. Di sini pernapasan harus diatur, jangan tergesa-gesa. Jadi jangan terkesan terburu-buru di saat membacakannya. Yang kelima, di sini agar tidak mengganggu ketika membaca puisi, penampilan kalian atau sikap kalian di panggung atau di podium itu harus diusahakan tenang mungkin. Jangan gelisah, tidak usah gugup agar terlihat agar terlihat meyakinkan, lebih berwibawa itu. Dan yang terakhir, hal yang harus kalian perhatikan sebelum membacakan puisi yaitu vokal kalian. Jadi unsur dalam vokal ialah artikulasi atau pengucapan. Jadi bunyi vokalnya harus terucap secara jelas. A, I, U, E-nya harus jelas gitu. Demikian pula dengan bunyi konsonannya. Begitu juga dengan ekspresi. Di sini pengungkapan atau proses memperlihatkan atau menyatakan sesuatunya di sini harus tepat berdasarkan isinya. Yang ketiga mengenai intonasinya di sini, mengenai dinamik atau tempo naik turunnya suara kalian di sini. Sebagai contoh, kalian perhatikan pembacaan puisi dari teman kalian berikut ini.